mau enggak kamu menikah dengan saya? Kaget, oh, oke Tuhan. Aku tanya sekali lagi, tapi kalau dia bilang enggak, berarti memang nyandai. Saya menikah sama orang yang tepat. Ya. Nah, gimana sampai Kak memutuskan untuk menikah? Saya menikah juga dalam umur 32 karena waktu itu kan didesak terus. Kapan kamu menikah, Frank? Kapan kamu menikah? Nah, saya didesak begitu ya. Kalau mau cari, asal cari aja gampang. Orang ganteng begini kok. Dua kali saya puasa 3 hari 3 malam. Karena saya didesak terus. Pertama kali saya datang bahwa inilah Tuhan yang wanita yang saya mau. Saya berdoa. Saya bilang, saya puasa itu. Tuhan bilang enggak, tapi aku ngotot. Dia juga Tuhan, ini cocok nih hamba Tuhan sama-sama kan masuk pelayanan. Ya cocok lah. Tapi kita POPA juga yang nggak tahu apa-apa cuma ngomong, nggak cocok nih. Mbak Oma, nggak cocok nih. Kita paksa. Tapi ya betul, nggak. 3 bulan kemudian juga mereka ada hal-hal yang tak ada ternyata. Betul Oma Opa bilang. Saya berdoa lagi sama Tuhan. Tapi kedua kali saya udah nggak bawa siapa-siapa. Gitu. Terserah Tuhan, siapa yang Tuhan mau kasih, gitu aja. Yang jadi istri saya sekarang kan dia cuma pemuda biasa, aktif di gereja, tapi kok Tuhan bicara itu loh. Waktu saya dengar itu juga saya argue sama Tuhan. Gimana mau menikah dengan ini kan bukan hamba Tuhan. Saya nggak berani. Siapa yang mau berani mau lamar anak orang kayak begitu? Gaya hidupnya yang berbeda dengan orang. Aduh, anak orang kaya. Aduh, bagaimana lah itu? Orang ini hamba Tuhan, bagaimana? Ya, memang hubungan baik karena satu gereja. Tapi buat saya cukup berat untuk itu. Tapi waktu saya argue dengan Tuhan, Tuhan cuma diam, nggak ada apa-apa lagi. Saya tahu ya udah. Mungkin itu kehendak Tuhan, dia coba aja. Ya ada kesempatan, nggak tahu somehow memang teman baik. Tiba-tiba istri ya dulu dia dipanggil, Kak, makan malam yuk. Ya sudah, bareng pergi makan malam. Kebetulan gue mau lamar dulu, ajak gue makan. Gitu. Gue nggak ada duit. Dia punya duit, ya udah. Bawa lagi restoran yang bagus, ada taman, ya di taman lah kita makan. Memberanikan diri lah saya lamar dia. Mau enggak kamu menikah dengan saya? Kaget, oh. Orang masih muda, umur berapa? Umur 20 sekian, 22 kali. Udahlah jadi kakak aja. Ya, haleluya. Ya udah, dia bilang begitu ya aku terima aja. Ya, tinggal bilang bukan dari Tuhan, itu Tuhan yang suruh. Mungkin bukan orang salah kali aku dengar. Ya sudahlah. Tapi keyakinan itu terus ada. Oke Tuhan, aku tanya sekali lagi. Tapi kalau dia bilang enggak, berarti memang nyandai. 3 minggu kemudian, atau 1 bulan kemudian, kita cari gimana mau pergi ajak ini. Tuhan tahu. DPKK kan kita teman baik, kakaknya ketua pemuda. Keluar gereja langsung tangannya masuk di kantong aku. Frank, ini udah berkat buat kamu. Berkat, ya sudahlah. Pas aku lihat, ya zaman dulu, zaman tahun 90-an kan, pas buka, ada 100.000 ya, lumayan. Tahun 90, 100.000 ya, haleluya. Ya udahlah, aku ajak dia, yuk makan. Sekarang gantian aku yang ngajak kamu makan. Udahlah, pergilah kita, kan teman biasa kan. Pergi, aku tanya lagi sekali lagi aku tanya, kamu mau nggak nikah sama saya? Dia lihat, dijawab aja, iya. Ya puji Tuhan,
Jadi jawabannya langsung Jadi iya gitu. iya, tapi aku tahu dia bergumul, ianya bergumul. Dan kita bikin komitmen, oke lah. Kita udah ada hubungan, tapi untuk mungkin dalam jangka waktu 6 bulan, kamu berdoa, aku berdoa. Sama-sama kita berdoa. Sebelumnya kan saya udah ngomong sama pemimpin dulu, sama Om John dulu, ini ada cewek yang ini saya lagi doakan, Om. Ya udah. Jadi nggak ada masalah ngomong sama pemimpin. Ya dalam masa itu saya tanya, kenapa sih kamu nolak yang pertama? Baru dia nggak yakin loh, orangnya akan jadi apa tidak. Kalau dengan tantangan keluarga, dengan budaya yang berbeda. Tuh. Ya udah kita berdoa 6 bulan kemudian ya sudah kita ketemu lagi gimana. Kita udah mau announce ya kita punya hubungan. Dan ya puji Tuhan saya datang dulu sama kakaknya. Aku udah hubungan sama adekmu. Dia bilang, iya saya sih nggak apa-apa Frank. Tapi keluarga saya. Kamu berdoa banyak. Haleluya. Sudah berdoa lah. Kita berdoa dan akhirnya ya udah kita announce saja, orang-orang udah tahu kita punya hubungan. Akhirnya ya heboh lah, keluarganya yang heboh. Waduh, bagaimana nih? Akhirnya bapak panggil semua anak-anak yang laki-laki sama menantu semua dipuling. Kan 19 bersaudara orang. Rapat, dia diadili. Ya tanya bagaimana ya, kayak ada hubungan ya terus. Dan akhirnya ya sudah, bapak bilang begini, oke kasih waktu kamu 3 bulan itu pikir-pikir. Nah dalam jangka waktu 3 bulan itu saudara-saudaranya juga coba carikan jodoh dia, nih kasih, coba dikasih. Tapi ya kan kita udah terserah lah orang mau bikin bagaimana. Dan akhirnya singkat cerita udah begitu, udah pas pertemuan mereka, pertemuan keluarga, mertua tanya, kamu bawa bagaimana kamu? Hubungan kamu bagaimana? Keputusan kamu bagaimana? Apakah lanjut atau gimana? Ya dia jawab seperti yang aku bilang, iya kami akan menikah. Nah, mertua bapak cuma jawab begini, oke lah kalau memang kamu mau menikah, kebahagiaan kamu, kebahagiaan bapak. Sudah. Itu artinya kan kalau bapak udah ngomong begitu, yang anak-anak udah nggak boleh ngomong. Iya, ya betul. Sudah, bapak setuju ya semua setuju. Puji Tuhan. Dan ya masalahnya cuma 3 bulan. Orang-orang berpikir mungkin bertahun-tahun lah kamu akan menghadapi keluarganya. Tapi ya itulah karena itu kan dari Tuhan, bukan saya yang pilih, Tuhan yang pilih. Dan kalau menurut saya ya ini nggak pantas jadi hamba Tuhan. Cara hidupnya yang hura-hura, hidup mewah, bagaimana hidup, bagaimana kita lebih pikir bagaimana siapa mau kasih makan padi ya ini. Jadi dan dia ikut di tes, dia tinggalkan dia punya kerjaan, dia ikut di tes, dia belajar banyak tentang misi, sehingga kita dia ngerti misi, sehingga kemanapun Tuhan bawa saya dia ngerti, nggak ada lagi mau berdebat. Dari Pontianak pindah ke Myanmar, kalau kamu pergi aku ikutlah, ya sudah itu aja, simpel aja, sehingga ya bisa pergi ya kemana Tuhan bawa dan sampai dari Myanmar. Ya walaupun mau balik ke Manado dia sempat bilang tidak mau, bukan bilang tidak mau karena dia mesti kaget kali karena pas masih hamil muda loh, kaget tidak mau. Tapi setelah anak lahir Tuhan masih berbicara, aku tanya gimana? Dia cuma berpikir, lihat di Manado yang dipikirin sekolah anak. Ada nggak sekolah buat anak-anak? Ya, sudah. Lihat, oh iya ada sekolah, ada international school. Sudah lega, datang aja ke Manado. Ikutin apa yang Tuhan mau. Dan puji Tuhan, hari ini kita ada di Manado. Dan saya istilahnya tidak pernah menyesal dengan Tuhan yang Tuhan berikan dengan istri yang tepat. Memang kita ada proses, ya prosesnya paling banyak dari saya. Tapi dia mau mengerti latar belakang saya yang keras bagaimana. Ya, tapi ya puji Tuhan, dia bisa terima saya apa adanya dan ya, saya juga berusaha berikan terbaik buat mereka.
ngikutin kita kemana Tuhan bawa kita, ngerti? Nggak ada istilahnya, nggak ada pertentangan, tinggal kita berdoa, kita setuju, oke, sejahtera, berangkat aja. Walaupun dia tahu kita nggak punya uang, kan nggak ada pegangan. Tapi ya selalu melihat mujizat demi mujizat, perlu tiket, ya ada saja uang yang Tuhan, ya, perlu apa dan lain-lain sebagainya yang kita perlukan, ya, Tuhan siapkan. Makanya dia nggak pernah ragu mau kemana, Tuhan suruh ya. Puji Tuhan. Ya. Tapi yang jelas, ya saya menikah sama orang yang tepat. Itu aja. Itu karena dari Tuhan, tuh saya tanya Tuhan. Bukan saya lihat dulu baru tanya Tuhan, tapi Tuhan yang kasih. Oke, luar biasa ya. Jadi two thumbs up buat Ailing ya, buat Ci Ailing. Benar-benar bisa bisa menerima Kak Frankie apa adanya. Pasti Kak Frankie kan pikir, oh anak-anak saya jangan pernah mengalami apa yang pernah saya alami dulu. Gitu Kak? Anak yang pertama saya terus terang aja, saya baru belajar. Banyak kegagalan, banyak kesalahan. Ya. Mungkin berpikir, oh kita juga masih terpengaruh dengan orang tua didik keras, kita pikir harus didik. Tapi ya banyak teman-teman hamba Tuhan kasih nasihat, belajar dari situ. Ya, setelah anak 2, melihat bagaimana mengatasi 2 anak ini berkelahi, kadang-kadang kita marah luar biasa, tapi 5 menit kemudian lihat mereka, ya pokok habis kita yang marah, orang 2 sudah baku baik. Waduh, akhirnya saya belajar melihat orang punya karakter. Oh iya, karakternya begini. Sudah, ngikutin apa yang orang bilang. Nggak perlu mau pakai rotan, disiplinnya berbeda. Kalau Rachel, udah tahu sama dia. Kalau dia udah bikin salah, kamu masuk di kamar mandi, berdoa, tanya Tuhan, berdoa kamu. Jadi masuk kamar mandi dia paling udah masuk kamar mandi, baru 15 menit, saya buka pintu, Pak udah Pak, enggak, tobat tuh, kamu berdoa, tanya Tuhan, Tuhan ngomong apa. Nah, jadi enggak pakai rotan lagi atau apa, pakai tangan, jadi disiplinnya kayak begitu aja. Nah kalau Keisha, dia lain lagi. Kalau mau didisiplin kasih begitu, biar 3 hari dia disuruh masuk di bawah tempat kolong tempat tidur, dia bermain sendiri, punya teman imajinasinya dia. Waduh, susah disiplin. Gitu aja. Ya, disiplinnya udah nggak pakai, maksudnya nggak pakai rotan lagi, tinggal hukum ya suruh berdoa lah. Lihat mereka punya karakter bagaimana. Dan ya puji Tuhan. Aku tahu juga awal-awal ya kasihan si Arji yang kasihan. Sampai dia pikir, besarnya papa nggak sayang saya kok, cuma sayang adik katanya. Tapi setelah dia DTS dia ngerti, wah, baru dia mengerti, dia tulis surat minta maaf. Ya udah. Wow. Dan Rachel nurse, terus Keisha dokter gitu. Emang itu udah cita-cita mereka ya Kak? Nah, itu kan kita di misi di Myanmar. Itu orang kan kasih di daerah Slum itu kan orang kasih makan anak-anak itu udah 1000-an anak. Nah kita sering bawa mereka tuh. Ada yang jadi teman-teman mereka, tapi pas bulan berikut kita bawa mereka udah tahu tuh anak sudah ada. Tanya mana, so mati gitu. Matinya kenapa? Cuma kena muntaber. Muntaber berapa kali sudah meninggal. Nah akhirnya dari situ mereka punya ini, nanti saya mau jadi dokter aja. Bisa tolong banyak orang. Cuma Rachel pas ke Amerika, dia nursing selesai, kerja setahun, kemudian dia ini juga, dia daftar lagi buat S2-nya, dapat scholarship S2-nya, ya udah. Sambil dia jadi asisten dosen, dia belajar lah. Sekarang dia lagi, ya, dia udah selesai, ya dia kerja setahun, kemudian sekarang di Townsville. Oh di Australia lagi di Townsville lagi di kapal. Oke. Iya lagi di Australia sekarang. Ya itu kan visi Kak Frankie kapal kan, ini kan paling tidak anak ada di kapal kan. Gitu. Terus Keisha sekarang dokter ya, sudah praktek di rumah sakit ya Kak. Sekarang lagi di Ambon dia. Oh,
Tadinya kan di Jember, Oh, udah ya. pindah. Baru dia minta transfer ke Manado, tapi kan nantinya Desember baru bisa di Manado. Nah, Oh. Silwam Ambon lagi perlu ini dokter kan. Kan orang COVID tuh di Ambon. Jadi ya udah dia diutus ke Ambon, nanti Desember baru balik ke Manado. Ya kalau yang laki-laki ini kan ya mau dihukum kayak perempuan ya lain. Iya. Paling aku ngomel aja, tapi prinsipnya kita nggak pakai tangan, kecuali bukan kayak orang nakal-nakal dulu kan, karena ya jadi ya bisa dimengerti, paling ya tinggal diarahkan saja gimana. Iya. Iya. Dan ajar juga lah, tetap berdoa, percaya sama Tuhan, perlu apa berdoa. Kurang lebih sama kayak kakaknya, tapi ya mau hukum suruh masuk di kamar ya nggak ada guna, orang bermain sendiri di kamar. Lebih senang kayak tinggal mereka ngomong kalau keras, gitu. kamu jangan bikin lagi ya. Iya. Biasanya kalau udah ngomong begitu, orang udah tahu lah.